Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore. Majelis kita semua masih bersama dengan Pak Faisal di sini. Islam Wasatiyah, tentu tema yang menarik untuk dibahas karena tentu juga ini bicara mengenai kepemahaman akan masyarakat itu sendiri tentang Betul. Islam Wasatiyah itu tadi. Di tengah netral, istilah yang mungkin juga tepat dalam penggunaan pada saat Islam Wasatiyah ini kemudian juga disebutkan. Tapi kalau bicara mengenai di Indonesia Pak secara umum, ada organisasi tertentu Betul. sehingga masyarakat terlihat semacam ada kubu dalam tanda petik Ya, begitu Pak ya, dan pengelompokan lah bisa dibilang antara penggunaan mazhab A dan juga mazhab B, dan seringkali di tengah-tengah masyarakat kita bahkan di sosial media hari ini ketika ada amalan misalkan atau semacam hukum yang kemudian dikeluarkan ya, ya. mengundang kontroversi Betul, betul, pada tanpa betul, mengenal akan latar belakang mazhab yang kemudian betul, juga didasari betul, dari hal betul, itu. betul. Sejauh mana sebenarnya Islam Wasatiyah dalam hal ini menjawab akan kondisi seperti itu? Pertama, ingin saya jelaskan bahwa Islam Wasatiyah itu adalah satu konsep yang mengajak kita untuk selalu bisa berdialog antara satu dengan yang lain. Memang Islam Wasatiyah itu bukan berarti dia tidak bermazhab, Baik. bukan berarti dia tidak berorganisasi, bukan berarti dia tidak berafiliasi dengan salah satu parpol dan sebagainya. Ya. Tetapi Islam Wasatiyah itu hadir membawa kedamaian dan kesejukan. Silahkan misalnya Anda berada dalam golongan organisasi A, tapi Anda tidak boleh menafikan golongan dan organisasi B. Sebab organisasi itu kan ada semacam wadah saja, wasilah gitu. Tapi tujuannya kan semua baik ya. Ya. Misalnya di kita misalnya ada Jam'iyatul Muhammadiyah, ada Jam'iyah Nahdlatul Ulama, ada Jam'iyatul Wasiliyah. Ya semua kan memiliki tujuan yang satu. Gitu. Baik. Mendekatkan diri kepada Allah dengan tentu dengan berbagai macam aktivitas dan ragam. Cuma yang diperlu tekankan adalah kita tidak boleh terjerumus ke dalam fanatisme, ta'assub di dalam satu golongan, yang menganggap bahwa golongan dialah yang paling sempurna gitu, golongan dialah yang paling hebat gitu. Nah itu saya pikir yang pemikiran jangan itu pernah mengklaim itu saya tadi, pikir Pak. itu klaim itu yang klaim kebenaran bahwa dia yang paling, itu yang sangat berbahaya. Oke. Artinya di sini diperlukan sikap kritis dan terbuka dengan berbagai Ya. kondisi artinya. Betul, memang poin-poin yang ada di dalam wasatiyatul Islam itu ada diantaranya kita selalu tasamuh, toleransi, dan juga kita selalu membuka dialog antara satu dengan yang lain. Saya pikir. Kita ketahui pada saat penyampaian dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW begitu banyak dialog yang diceritakan dalam hadis dan betul. kemudian juga bahkan Al-Quran begitu. Adakah sepenggal kisah-kisah ketika Rasulullah pada saat itu melakukan dialog untuk kemudian juga proses pencalonan dakwah ini berjalan sehingga di tengah perbedaan penerimaan saat itu di tengah jahiliyah yang kemudian juga begitu berkembang, Rasulullah mampu menjawab akan dialog yang dilakukan bersama sahabat ataupun juga para umat saat itu. Menarik sekali Mas Mawan apa yang disebutkan tadi. Memang betul suatu ketika baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu di kota Madinah ya. Madinah itu kan dulu namanya Yathrib ya. Yathrib dengan kota yang tidak begitu populer. Tapi ketika datang seorang yang mulia, rajulun karim bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Yathrib yang dulunya dalam keadaan tandus dan gersang itu menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Itu kota yang Madinah Munawwarah, kota yang berseri-seri. Karena datangnya seorang utusan Allah, seorang Rasulullah yang hadir di kota Madinah. Nah, ada yang menarik satu dialog Mas Imawan. Ketika membuka misalnya beberapa kitab turathi tentang hadis misalnya, suatu ketika ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebetulnya bukan lelaki, ada 3 orang lelaki yang datang ingin bertemu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, saat itu dia ingin menyampaikan maksud dan menceritakan tentang kondisi spiritual keberagamaan dia. Nah, 3 orang ini ingin berjumpa kepada Nabi, tetapi saat itu Nabi tidak ada. Namun disampaikan kepada Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Rasul yang sangat luar biasa itu Sayyidati Aisyah. Lalu ceritakan
Nah, rajulun, lelaki yang pertama itu bercerita bahwa amma ana asum wala ubtir. Aku ingin menceritakan satu spiritualitas yang aku lakukan dalam kehidupan sehari. Aku ini dalam hidupku ini berpuasa sepanjang masa gitu. Dia menganggap ini perbuatan yang tentu baik, puasa kan. Tapi aku seumur hidupku tidak pernah berbuka. Aku puasa sepanjang hidupku. Nah, lalu laki-laki yang kedua datang lagi kepada menceritakan lagi tentang spiritualnya. Amma ana akumu fala anam. Aku ini dalam hidupku ini selama 24 jam aku ini selalu melaksanakan qiyamul lail. Nah, kita kan dianjurkan untuk melaksanakan tahajud, qiyamul lail. Tentu ada batas-batasnya kan. Nah, dia bercerita spiritual dia melakukan ibadah itu sepanjang masa. Dia tidak mau tidur. Dia ibadah terus. Nah, yang ketiga datang lagi kepada Siti Aisyah menceritakan tentang spiritual yang dia lakukan, ibadah yang dia lakukan, yaitu lam atazawwajun nisa. Aku ini tidak ingin nikah. Nah, itu. Dia tidak ingin menikah karena dia menganggap pernikahan itu mengganggu, tidak mau kawin bahasanya. Ya. Karena mengganggu aktivitas dia dalam beribadah. Nah, mendengar perkataan 3 orang lelaki yang melaporkan tentang kondisi seperti ibadah dia, maka mendengar hal itu bangkitlah Nabi dengan dialog menyampaikan bahwa amma ana asum wa ubtir wa aqum wa anam wa atazawwajun nisa wa man raqiba an sunnati falaysa minni, kata Nabi. Aku ini, kata Nabi, memang aku puasa, iya betul, kata Nabi. It's good, baik sekali kamu puasa, khair. Tetapi kata Nabi, aku ini juga tidur gitu. Nah, dia jawab begitu. Baik. Yang kedua lagi yang mengatakan bahwa dia itu sholat malam terus dan tidak mau tidur gitu semalaman. Aku juga sholat malam, kata Nabi. Tapi juga aku tidur. Gitu. Ada waktunya untuk tidur, istirahat. Yang ketiga, aku tidak mau kawin. Nah, kata Nabi, aku kawin, kata Nabi. Karena itu adalah bagian dari sunnahku, kata Nabi. Nah, apa yang tadi disebutkan oleh Nabi, dialog ini mengatakan bahwa seorang laki yang pertama mengatakan bahwa dia itu mungkin baik yang dia lakukan, tapi terlalu berlebihan dalam hal ini. Nah, sehingga kata Nabi, kita itu dah khairul umuru awsatuha. Sebaik-baik perkara itu kan tengah-tengah lah, artinya tidak terlalu lebih ke kanan dan tidak terlalu lebih ke kiri. Tidak terlalu lebih dalam beribadah, tetapi ada batasan-batasan yang dia lakukan. Nabi puasa, Nabi juga berbuka. Nabi juga kawin sebagai manusia biasa. Nabi juga melakukan misalnya qiyamul lail, tapi beliau juga ada waktu untuk tidur, hak untuk tidur dan sebagainya. Ini memandang bahwa konsep wasatiyah itu ada disampaikan oleh Nabi. Kita juga misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita tidak condong kepada duniawi, materialism, bekerja secara utuh. Betul, gitu. Tapi juga kita ada waktu untuk ibadah misalnya. Meskipun segala aktivitas ini kalau kita niatkan dengan ibadah, ya ibadah semua sebetulnya. Tanpa membedakan ibadah yang lain, ibadah dalam konteks kesalehan individual maupun juga kesalehan sosial yang dapat kita lakukan. Nah, dalam pelajaran dialog Nabi selalu membuka dialog kepada sahabatnya. Bahwa loh ini Anda tidak seperti itu gitu. Anda harus berada di tengah-tengah gitu. Anda it's okay kamu sholat. Betul kamu puasa. Betul aku ini manusia yang berkawin dan sebagainya. Tapi tidak sepatutnya kamu melakukan demikian. Tapi ada berada di tengah-tengah gitu hal ini. Baik, dalam kondisi saat itu kan begitu dikaruniakan luar biasa kepada masyarakat di sana karena memang langsung bisa berdialog dengan Rasulullah SAW. Dalam kondisi hari ini di tengah begitu banyak perbedaan, kita juga kadang dihadapkan dengan perbedaan-perbedaan ulama yang tidak bisa kita jadikan sebagai acuan karena perlunya tindakan pemikiran yang panjang bahwa ulama ini masuk dalam kategori yang mana. Masih ada pengklasifikasian bahwa kita tidak bisa serta-merta untuk memilih satu ulama langsung percaya 100% atau mengambil wasilahnya dengan apa yang harus dilakukan. Nah, di tengah banyaknya perbedaan, kita ketahui memang begitu banyak saat ini pandangan-pandangan ulama, bahkan mungkin kalau beredarnya teknologi tadi berhubungan,
ada yang sampai langsung tingkatannya ke ilmu tasawuf sehingga bahkan yang tidak perlu lagi sholat, kemudian juga tidak perlu lagi puasa dan lain sebagainya, karena itu masih ada ritual yang dilakukan begitu, tidak lagi fana langsung ke Allah atau ke Tuhannya. Nah, sejauh mana sebenarnya masyarakat dalam hal ini untuk bisa mungkin melakukan dialog dengan dialog para ulama yang memang benar-benar sesuai dengan kompetensinya atau sanatnya mungkin kalau istilah perguruan. Saya pikir wasatiyatul Islam atau moderasi beragama ini adalah hadir bukan berarti membenarkan hal-hal yang tidak benar. Tetapi memang yang terpenting adalah kita menghindari kekerasan dan lain sebagainya. Sebab kita yakin kalau itu dialog itu dibuka, kemudian kita saling memahami. Sebab masyarakat ini kita ini kan sebagai masyarakat sosial yang datang dengan berbagai macam latar. Al-Quran saja mengatakan inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Manusia itu kan ada laki-laki, kata Allah, ada perempuan, dan bahkan mereka datang dengan berbagai macam culture, thaqafah, qabail, suku. Itu menentukan bahwa keragaman berbagai macam hal gitu. Nah, sehingga saya pikir salah satu terobosan yang baik adalah bagaimana kita dapat berkomunikasi dengan baik. Wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha, itu kan bagaimana kita menyampaikan pesan message kita dengan santun, dengan indah, tanpa adanya bahasa cacian, makian. Sebab Al-Qur'an sangat jelas sekali, walau sya'allahu la ja'alan nasa ummatan wahidah. Seandainya Allah itu menginginkan manusia itu menjadikan umat yang satu itu mudah saja gitu. Tapi tentu dengan berbagai latar, berbagai perbedaan, itu ada suatu hikmah yang tersendiri yang diciptakan oleh Allah bagi manusia dan bagi umatnya itu sendiri. Saya pikir itu, Mas Imam. Dan tentunya untuk pembelajaran juga bagi umat itu sendiri untuk bisa memahami dan mengambil hikmah yang terkandung di dalam kehidupan. Saya pikir begitu, Mas Imam. Baik. Nah, usai jeda kita akan kembali lagi dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.